Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi di dunia ini. Sangat merugikan kita, dunia kita, akhirat kita, bahkan merugikan negeri kita juga. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas bahaya suap. Pengertian suap kita harus mengenalnya lebih dahulu. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan rishwah adalah setiap satu pemberian yang diberikan untuk membeli dan membayar seseorang yang memiliki jabatan agar dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya. Setiap pemberian uang atau apapun itu bentuknya atau hadiah apapun kepada seseorang yang memiliki jabatan agar orang yang memiliki jabatan tersebut bisa memberikan hak yang bukan hak kita, itu adalah hak orang lain. Di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW dilarang kita menerima suap atau memberi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian memakan harta antara kalian secara batil, dan dengan memberi suap atau menerima suap itu adalah cara yang batil yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang beriman, jangan kalian sekali-kali memakan harta di antara kalian secara batil. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi." Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap juga. Dan dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, "La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish." Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima dan berantara antara mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yadharu fihimur risha illa ukhidhu birruh." Tidaklah munculnya yang namanya suap itu di antara umat atau satu bangsa kecuali Allah memberi mereka rasa ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht." Mereka itu suka mendengar berita bohong, berita dusta. Itu adalah sifatnya Yahudi. Akaluna lis-suht, mereka memakan yang haram. Imam Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakan rishwah. Akaluna lis-suht itu mereka memakan rishwah, suap. Hendaknya setiap hakim, pedagang dan juga pegawai negeri mengetahui bahwa perkara pelaku maupun transaksi suap itu baik memberi, menerima maupun orang yang memfasilitasinya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap daging, setiap jasad yang tumbuh dari haram, dari harta yang haram, maka neraka lebih utama memakannya. Selain itu, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan dari yang haram, minumannya dari haram, karena sumber hartanya dari haram, maka orang tersebut tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lakum." Nabi mengatakan makanannya dari haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diisi perutnya dari haram, bagaimana dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengangkat telapak tangannya berdoa kepada Allah, bermunajat, memohon pertolongan Allah, sedangkan dia sendiri dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Selain itu, pelaku transaksi suap
yang dikategorikan sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi sedangkan sudah diperbaiki, sudah diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia melakukan kerusakan dengan apa? Menerima dari orang yang tidak berhak atau memberi kedudukan kepada orang yang tidak berhak. Maka hal demikian melakukan kerusakan di muka bumi. Selain itu, suap termasuk sebagai bentuk kezaliman. Karena dengan dia menerima uang dari seseorang dan memberikan kedudukan atau jabatan atau pemberian yang itu bukan hak dia, berarti dia menghalangi orang lain mendapatkan hak dia, dan itu adalah kezaliman yang sesungguhnya. Suap itu merupakan akhlak orang Yahudi. Sebagaimana saya jelaskan tadi firman Allah surat Al-Maidah, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht." Ini di antara ciri-ciri Yahudi, na'udzubillah min dzalik, samma'una lil kadhib. Mereka itu suka mendengar berita bohong, berita dusta. Kabar bohong itu mereka senang menyebarkannya, mendengarkannya. Akaluna lis-suht. Sa'id bin Jubair mengatakan ar-rishwah, suap. Mereka itu suap itu mereka, subhanallah. Coba perhatikan. Kalau mereka itu memakan yang haram, itu sebuah bentuk kezaliman, kerusakan di muka bumi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dampak negatif di dunia dan di akhirat dari bahaya suap tersebut. Suap akan membuat pelakunya baik yang menerima ataupun yang memberi, atau yang memberi fasilitas atau yang memfasilitasi mereka mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, Nabi dan Allah melaknat mereka yang melakukan transaksi suap tersebut. Memberi, menerima, bahkan berantara juga terkena laknat. Suap akan membuat usaha seseorang dalam mencari nafkah menjadi haram. Orang susah payah mencari harta, mencari rizki, ternyata dia memperoleh hartanya dari haram. Kenapa? Karena dia berusaha mencari sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram itu nggak bakalan abadi, nggak bakalan kekal. Maka semua akan sirna, semua akan musnah, karena itu tidak ada keberkahannya sedikit pun. Sedekah yang dilakukan oleh pemberi dan menerima suap akan tertolak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan juga menerima yang baik. Maka kalau Anda ini mau memberi sedekah, mau memberi sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan diterima pada saat Anda benar-benar uang dan harta yang Anda miliki atau yang Anda keluarkan itu adalah harta yang halal. Maka sedekah yang dilakukan oleh pemberi dan menerima suap tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahkan doa orang tersebut tidak akan terkabul. Bayangkan puluhan tahun, puluhan kali memohon pertolongan Allah dan ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suap itu akan menghilangkan rasa malu. Nabi SAW bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'it." Jika Anda tidak malu dan tidak punya sifat malu, maka lakukan apa yang Anda kehendaki. Sifat malu kalau hilang dari seorang muslim itu sangat membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan akhlaknya. Dan bahaya suap itu bagi kaum muslimin itu sangat luar biasa. Yang pertama, melahirkan kedengkian dan kebencian. Karena banyak orang mengambil posisi dan kedudukan yang bukan kedudukannya. Banyak orang mengambil kedudukan, hak yang bukan hak mereka. Yang harusnya dia dapat ternyata dialihkan ke orang lain, maka pada saat itu muncul kedengkian dan kebencian. Dan kebencian bisa melahirkan banyak hal yang berbahaya. Sebagaimana terjadi antara anaknya Nabi Yakub alaihissalam kepada saudara Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana mereka ini dengki kepada beliau karena kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf, dan mereka semua tidak dicintai. Maka yang terjadi adalah mereka sampai ingin membunuh Yusuf alaihissalam.
Itu semua bermuncul atau berawal dari kedengkian dan kebencian. Kemudian yang kedua, akan membuat kezaliman antara kaum muslimin. Artinya tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan di antara rakyat dan masyarakat. Karena sebagian orang mendapatkan hak yang bukan hak mereka. Kemudian yang ketiga, hilang kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika hal demikian itu dilakukan di tengah-tengah perkantoran atau PNS atau pemerintahan, maka itu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, suap itu merupakan salah satu sebab masuk dalam neraka jahanam. Semua yang darah dagingnya tumbuh dari haram, dari sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka neraka lebih utama memakan jasad tersebut. Kita harus mengetahui apa sebab-sebabnya praktik suap itu pada masa kini. Kenapa sampai hal itu terjadi di tengah-tengah umat? Yang pertama, lemahnya iman pada diri si pemberi dan menerima dan perantara. Kalau iman lemah dalam diri seorang muslim, dia bisa melakukan apa yang ingin dia inginkan. Karena dengan cara tersebut dia berusaha untuk memperoleh harta. Dia tidak berpikir dari haram maupun halal. Yang penting dia punya harta. Yang penting dia punya mobil. Yang penting dia punya rumah. Dia tidak peduli harta itu dari halal maupun dari haram. Maka karena kelemahan iman pada diri seorang muslim, dia bisa tergelincir di dalam hal-hal demikian. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui hukum melakukan praktik suap. Banyak orang yang tidak membaca tentang dosa dan laknat Allah dan Rasulnya kepada mereka melakukan hal demikian. Coba kalau mereka baca kitab Al-Kabair, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, namanya dosa-dosa besar, karangan Imam Abu Abdillah Al-Zahabi. Di situ dijelaskan tentang bahayanya suap. Kalau kita perhatikan hal demikian, itu membahayakan kita dan membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab praktik suap pada masa kini adalah ingin cepat selesai dalam mengurus keperluan. Ada orang ingin selesai surat, ingin selesai apa, maka dia bayar untuk dipercepat urusannya. Maka karena kita tidak kesabaran, sehingga kita menunggu prosedurnya, kita mau berbayar cepat agar kita segera mendapatkan surat atau apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah masih minimnya gaji yang diterima. Kalau orang gajinya kecil, dia pasti akan mengalihkan dirinya untuk mencari yang haram. Kenapa? Karena kebutuhan keluarga itu besar. Apalagi pada saat pandemi. Kalau gajinya sangat kecil, itu sangat berbahaya. Kenapa? Harusnya kita memberikan gaji standar. Gaji yang sekarang cukup, memberikan kecukupan bagi mereka. Karena kalau tidak cukup, dia akan berusaha mengalihkan semua pemikirannya, ilmu yang dia miliki untuk meraih harta walaupun dari yang haram. Bagaimana caranya melindungi diri dari suap? Yang pertama adalah kita melakukan bimbingan agama. Ada bimbingan agama. Bimbingan agama itu untuk semua kalangan. Untuk karyawan, untuk pengusaha, untuk anak-anak di sekolah. Semua harus diberikan bimbingan dalam agama. Karena kalau tidak ada ilmu, orang bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka kalau melakukan bimbingan agama, insya Allah orang imannya akan kuat. Dia tidak bakalan tergelincir di dalam hal demikian. Kemudian yang kedua, menyebarkan info melalui media untuk memperingatkan seluruh masyarakat tentang bahayanya suap. Jangan cuma dipajang doang. Kadang-kadang kita masuk ke perkantoran, hanya tulisannya dipajang. Bahwa tidak boleh menerima, tidak boleh memberi, tidak boleh apa. Tapi kenyataannya tidak. Maka harus kita benar-benar menyebarkan info dengan sebanyak-banyaknya melalui media cetak, media online, media semuanya, agar kita mengingatkan orang bahayanya suap. Kemudian yang ketiga, memasukkan hukum praktik suap itu pada kurikulum di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Sejak kecil anak sudah dididik bahwa hal demikian itu adalah mendatangkan murkanya Allah. Hal demikian itu adalah haram.
hal demikian itu dilaknat Allah, hal demikian itu adalah dilaknat Rasulullah SAW. Maka coba kalau kurikulum kita ada di situ hukum tentang praktik suap. Sejak kecil, sejak dini anak sudah diperkenalkan dengan agamanya, sudah dikenalkan dengan aturan syariat Islam, maka mereka tidak akan melakukan hal demikian. Sejak kecil sudah dididik, seperti anak kita dari kecil sudah kita didik. Ini halal, ini haram, ini haram, ini halal. Jadi dia tumbuhnya besar, dia sudah faham mengenal agamanya, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus di setiap kurikulum agama Islam, setiap itu kita harus memasukkannya di dalam kurikulum anak-anak di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, agar mereka bisa mengenal bahwa hal demikian itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian kita harus berikutnya seleksi ketat dalam memilih pejabat. Kita harus sangat seleksi untuk memilih pejabat. Kenapa? Karena kalau dia keluarkan uang besar, dia berusaha untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana dengan caranya? Ya dengan cara demikian. Dengan dia memberi atau menerima suap. Maka itu sangat akan berbahaya dan membahayakan kita. Di sini ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan adalah, hukum seorang karyawan menerima hadiah. Saya karyawan di salah satu perusahaan atau di kementerian atau di manapun di pemerintahan, itu saya menerima hadiah sebagai karyawan. Kata ulama, tidak diperbolehkan seorang karyawan menerima hadiah, ya, selama Anda berinteraksi dengan orang tersebut. Karena kalau bukan jabatanmu di situ, mereka tidak akan memberi hadiah untukmu. Tapi kata ulama, kalau Anda di situ bekerja dan Anda punya teman yang mau menyelesaikan surat dan memang kalian suka bertukar hadiah di antara kalian, bukan karena urusan ini, kata ulama tidak mengapa selama Anda tidak melanggar aturan. Tapi kalau Anda tidak ada kaitan dengan orang tersebut, maka dilarang Anda sebagai karyawan untuk menerima hadiah dari orang tersebut. Ya, maka ulama mengatakan, Anda kalau diberi hadiah, menerima hadiah itu berbahaya, melembutkan hati Anda. Maka berikutnya Anda bisa melanggar aturan. Karena orang tersebut Anda mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Maka kata ulama, kalau hadiah itu datang karena ini kalian ada kekerabatan, bersahabatan atau ada kerjasama antara kalian, maka itu sebelumnya juga ada saling berbagi hadiah, itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau Anda ini tidak ada kaitannya, tidak ada keurusan dengan orang tersebut, hanya dia sebagai orang yang Anda layani untuk memberikan keperluan beliau, maka orang tersebut tidak boleh Anda nerima hadiah dari beliau. Imam Az-Zahabi mengatakan, nih saya mau bahas pembahasan terakhir kita. Kalau seandainya saya mau ngurus surat, ya, saya ngurus surat atau ngurus apapun dan dipersulit, sedangkan hak saya mendapatkan surat tersebut banyak sekali, saya nggak perlu sebutkan, kalian sudah paham. Saya lagi mengurus surat apa aja, kemudian saya berhak mendapatkan surat tersebut dan dipersulit. Kata Imam Az-Zahabi, boleh Anda bayar uang untuk mendapatkan hak saya atau menjauhkan kezaliman dari saya. Itu tidak dihitung suap. Saya tidak berdosa, yang berdosa yang menerima. Contoh, saya lagi ngurus surat apa, kemudian orang itu mempersulit saya, Anda ini begini-begini dan lain sebagainya. Banyak kesulitan yang diberikan. Maka kata ulama, boleh Anda bayar untuk meraih uang, untuk meraih pekerjaan Anda atau surat tersebut, dan yang menerima yang akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya SAW, dan itu kita menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari bahaya suap, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai kita susah payah bekerja, mencari harta, kemudian ternyata dicampur dengan harta haram. 1.000 rupiah uang haram masuk ke 1 juta uang halal bisa menghancurkannya. Maka carilah harta yang halal agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan doa Anda terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Anda bisa mendapatkan semua kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam rezeki Anda, keluarga Anda, istri dan anak keturunan Anda. Mudah-mudahan suatu waktu bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah negeri maupun swasta tentang bahayanya suap, agar semua anak-anak kita sudah mengenal sejak kecil tentang bahaya tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.